Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesantren dan rehabilitasi dengan zikir tarekat. Yang pertama yaitu pengertian pondok rehabilitasi. Ada salah satu jenis lembaga pendidikan yang ada di Indonesia yang mengajarkan tentang Islam dan memiliki ciri yang sama, yakni yang biasa kita kenal dengan sebutan pesantren. Pondok atau pondok pesantren untuk daerah Jawa dan Dayak, Rangka atau Muenasah yaitu penyebutan di daerah Aceh, juga Sarau pada daerah Minangkabau. Pesantren dari kata santri hanya saja mendapat imbuhan kata pe dan juga berakhiran dengan tambahan kata an yang memiliki arti tempat yang dipergunakan untuk belajar dan menetap atau tinggal santri. Tapi berdasarkan perkembangannya, kini pesantren tidak hanya digunakan untuk belajar saja, tetapi sebagai tempat pengobatan dan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah sebuah proses dalam memulihkan sesuatu kembali. Maksudnya adalah mengembalikan sesuatu yang sebelumnya dalam kondisi baik, akan tetapi karena satu dan lain hal akhirnya mengalami kerusakan atau menjadi tidak berfungsi dalam keadaan baik atau mendekati keadaan sebelumnya. Ini dikutip dari Adi Fitli, Pesantren Sejarah dan Perkembangannya, Al-Hikam, Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, volume 5, nomor 1, 2012, halaman 44. Yang kedua yaitu Pondok Pesantren Az-Zaini Malang. Pondok Pesantren Az-Zaini ialah salah satu pondok pesantren yang menangani penderita gangguan jiwa maupun rehabilitasi korban penggunaan narkoba. Pondok pesantren ini terletak di Dusun Bangilan, Desa Pandananjeng, Kecamatan Tumpangan, Kabupaten Malang bagian timur. Pondok pesantren ini berdiri pada tanggal 21 September 2001 di lahan sebesar kurang lebih 1 hektar yang didirikan oleh KH Zain Baik atau yang lebih akrab dipanggil dengan sapaan Gus Zain yang berasal dari Probolinggo. Awal mula dibangunnya pondok ini ialah karena semakin bertambahnya jamaah istighosa yang beliau bina. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, lebih tepatnya pada Jumat Pahing malam Sabtu Pon. Jumlah ini terus bertambah dikarenakan pesertanya bukan dari kalangan yang mengikuti istighosa saja, melainkan karena adanya pengobatan yang dilakukan oleh Gus Zain kepada para jamaahnya. Pondok Pesantren dan Rehabilitasi Mental Az-Zaini ini didirikan dengan tujuan khusus, yaitu menangani para pecandu narkoba dan para penderita gangguan kejiwaan. Dalam penanganannya, Pondok Az-Zaini menggunakan suatu metode yang berbeda dari metode pengobatan yang dilakukan di tempat lain, seperti yang diadakan di rumah sakit pada umumnya. Di rumah sakit, penanganannya lebih kepada penggunaan obat-obatan secara medik maupun non-medik, seperti herbal maupun non-herbal. Sedangkan metode yang digunakan di pondok ini adalah dengan menggunakan terapi sufistik, yaitu upaya cara penyembuhan dengan menggunakan metode-metode yang bernuansa tasawuf. Di antaranya dengan menggunakan cara seperti metode doa, zikir, sholat, dan juga metode sufistik lainnya. Metode yang berikutnya yaitu metode penyembuhan di pondok rehabilitasi. Pembinaan terhadap korban narkoba yang dilakukan di pondok pesantren Az-Zaini ini menggunakan suatu metode yang mana metode ini berbeda dengan metode yang diterapkan di rumah sakit atau lembaga-lembaga yang menangani korban penyalahgunaan narkoba pada umumnya. Dalam proses penyembuhannya, pondok ini menggunakan terapi tasawuf, yaitu terapi yang menggunakan pendekatan ajaran atau amalan-amalan yang dilakukan para sufi terdahulu, seperti doa, zikir, dan sholat. Sebelum melakukan proses pengobatan, langkah awal yang dilakukan pihak pondok adalah mewawancarai atau mencari info ke pihak keluarga santri atau korban narkoba yang bersangkutan.
Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kronologi awal mula santri mengonsumsi narkoba hingga sampai kehilangan akal atau gila dan stres. Karena orang menjadi gila itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain masalah ekonomi, masalah keluarga, teman, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu memberi totok di bagian kepala pasien, tepatnya di ubun-ubun. Terapi ini dilakukan untuk mengendorkan syaraf-syaraf yang tegang agar menjadi rileks dan melancarkan darah di kepala. Pemberian totok ini langsung dilakukan oleh Guzain, yaitu pengasuh pondok, kepada santri yang bersangkutan. Setelah melakukan totok, santri mendapatkan terapi doa. Terapi doa yang diberikan oleh Guzain ini menggunakan media air, sehingga terapi ini lebih dikenal dengan sebutan asma air. Asma air ini tidak hanya diberikan dalam bentuk minuman saja, melainkan dalam bentuk makanan, bahkan penampungan air atau tandon di pondok ini didoai oleh Guzain dengan tujuan air asma yang selalu dikonsumsi oleh santri atau korban narkoba dalam kesehariannya akan mempermudah dan membantu penyembuhan terhadap santri. Setelah mendapatkan terapi doa, para santri dibina untuk melaksanakan terapi sholat. Sholat yang dilakukannya yaitu sholat wajib 5 kali setiap hari, sebagaimana yang sudah dianjurkan oleh agama Islam. Terus selanjutnya proses terapi yang terakhir yang dilakukan adalah terapi zikir. Dalam pelaksanaannya, para santri korban narkoba melakukan zikir dalam bentuk yaitu zikir jahar dan khofi. Dengan mengistiqomahkan zikir dapat menunjukkan komitmen seseorang untuk senantiasa menyebut asma Allah. Zikir juga mampu menjaga dan mengontrol ucapan bagi para santri korban narkoba. Ketika santri korban narkoba terus-menerus berzikir, itu mampu mencerdaskan otak mereka. Karena ketika berzikir, dia akan mengulang-ulang kata yang sama dan itu membutuhkan kerja otak untuk mengingatnya. Terima kasih.